Keras kritik pesawat RI1 dicat, tapi saat Gubernur Sumbar beli mobil dinas baru PKS mingkem. Ditulis oleh Ferry Padri di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Yang namanya partai, mau dia disebut partai dakwah, belum tentu juga adil. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa Cak Nur kala itu pernah bilang, Islam yes, partai Islam no. Contohnya saja PKS. Tentu masih segar di ingatan kita kalau partai ini beberapa waktu yang lalu keras banget mengkritik pengecatan ulang pesawat kepresidenan, seperti yang disampaikan oleh Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari. Tanpa tedeng aling-aling, ia mengatakan pemerintah tidak peka terhadap kondisi pandemi. Menurut saya, apa yang dilakukan sangat tidak peka dengan kondisi pandemi dan kondisi masyarakat saat ini, apalagi persebaran pandemi yang semakin masif dan sudah menyebar ke berbagai daerah, ujar ex anak buah Lutfi Hasan Ishak itu pada 3 Agustus. Fathul juga menuding pengecatan pesawat presiden tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah membiarkan rakyat bertarung sendiri melawan pandemi corona, padahal bansos untuk masyarakat seperti PKH, bantuan sembako dan lain-lain tidak berkurang sedikit pun dengan adanya pengecatan pesawat itu, malah ditambah dengan bantuan beras PPKM darurat. Termasuk anggaran untuk kesehatan, tidak ada pemotongan, meskipun pesawat kepresidenan tersebut dicat ulang. Kelihatan banget kalau kader PKS ini lebay dan asal omong. Begitupun dengan kader PKS lainnya, Mardani Alisera. Doi mengatakan bahwa pengecatan pesawat presiden tersebut sangat tidak bijak, apalagi menghabiskan anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh, ujar Mardani yang belagak seperti orang paling bijaksana sedunia. Tapi lucunya, ketika mantan presiden PKS korupsi 1,3 miliar rupiah, dia diam saja. Giliran pesawat presiden dicat ulang warna merah putih pada nyinyir. Padahal sudah dijelaskan bahwa kenapa pesawat RI1 itu dicat ulang, yakni demi untuk menyamakan dengan warna bendera negara kita merah putih dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-76. Lagian juga pesawat itu sudah 7 tahun kok nggak didandani, masa warnanya itu saja? Bosan juga melihatnya. Sebenarnya penulis bertanya-tanya di sini, kenapa PKS mengkritik pengecatan ulang pesawat itu? Apa tujuannya? Apakah mendukung Partai Demokrat ataukah hanya untuk pencitraan belaka? Karena kalau Partai Demokrat menolak pesawat itu dicat ulang, tujuannya jelas, yakni untuk mempertahankan warna biru di pesawat tersebut yang senada dengan warna partai berlambang bintang Mercy itu. Hanya saja kelihatannya kenapa PKS mengkritik pesawat dinas Jokowi itu dicat ulang demi untuk menaikkan citranya saja di mata para oposisi. Jadi seolah-olah PKS partai yang paling peduli terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi apa yang terjadi? Terakhir PKS sendiri yang kena getahnya. Baru-baru ini Gubernur Sumbar dan wakilnya Mahyildi Ansyarullah dan Audi Joynaldi sedang ramai dibicarakan netizen. Pasalnya kedua orang pejabat itu membeli kendaraan dinas baru dengan harga fantastis di tengah pandemi corona yang masih melanda Provinsi Sumbar. Adapun kendaraan yang dibeli itu adalah Pajero yang dipakai oleh Gubernur dan Hyundai Palisade yang dipakai oleh Wagub. Hingga giliran DPRD Sumbar yang mengkritik langkah Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Sungguh tak elok dan tak pantas dalam kondisi sekarang melakukan pengadaan mobil dinas. Alasannya mobil lama rusak. Memangnya Gubernur hanya punya 1 mobil? Cek di garasinya. Tak masuk akal alasan yang dipakai, ujar anggota DPRD Sumbar yang juga politisi Partai Demokrat Nofrizon. Pertanyaannya, Gubernur dan Wagub Sumbar beli mobil dinas senilai miliaran rupiah itu apakah juga dikritik keras dari Mardani dan Ahmad Fathul Bari? Tidak sama sekali Farguso, mereka pada mingkem pura-pura tidak tahu. Tidak pelak netizen pun turut mempertanyakan. Gubernur Sumbar beli mobil dinas 2 miliar di tengah pandemi. Kok Kadrun dan PKS pada mingkem ya? Seakan jadi buta dan tuli, jadi berasa tertampar partai sendiri ya Drun. Pengen tahu tanggapan dari Mardani serta apa ya? Ini kader PKS loh Pak, cuit pemilik akun Twitter @gladys_lagiwoy. Saya sangat menunggu para penyinyir pengecatan baru pesawat kepresidenan RI dengan biaya yang tak sampai 2M untuk memberikan komentar tentang pembelian mobil mewah Gubernur Sumbar ini. Ayo dong tunjukkan kalian objektif dan jujur, bukan manusia munafik yang sok jujur. PKS dan PD monggo, ujar ex-politisi yang juga aktif di Twitter Ferdinand Hutahean. Koplaknya meskipun sudah disindir oleh banyak netizen, Mardani dan kawannya masih juga bungkam. Seolah-olah lagi kena sariawan. Emang enak senjata makan tuan. Islam yes, partai korupsi sapi no. Bagaimana menurut Anda?
Saat arahan Johnny Plate ke media sukses permalukan wartawan SJW, ditulis oleh Nia Alif di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan, tanda seru. Dalam sidang tahunan MPR kemarin, Jokowi sukses membuat kita terpana dengan baju adat suku Baduy yang ia kenakan. Ini adalah suatu simbol di mana seorang presiden begitu menghormati ciri khas masing-masing suku yang ada di Indonesia. Rasa nasionalisme Jokowi tak perlu diragukan lagi. Tak hanya melakukan pemerataan infrastruktur, tapi juga mengangkat budaya bangsa. Namun sayangnya bukan apresiasi yang ia dapat. Wartawan Tirto Bernie justru kedapatan mengoloknya bahwa Jokowi cocok bawa madu dan jongkok di perempatan dengan baju tersebut. Sikap bobrok wartawan SJW tersebut mendapat banyak kritikan banyak pihak, termasuk dari Gus Nadir dan Gus Sahal. Setelah meminta maaf terseduh-seduh, lantas ia pun menutup akun media sosialnya. Namun bukannya introspeksi, Bernie justru kembali menuliskan berita yang isinya Jokowi absen membahas masalah HAM dan korupsi di sidang kenegaraan tersebut. Harusnya Tirto bisa dikritik balik, kenapa absen memberitakan wartawannya yang telah menghina kepala negara dan pakaian adat daerah. Dan sebenarnya banyak contoh lain beberapa wartawan atau jurnalis media ternama yang malah membuat provokasi dalam tulisannya. Untuk itulah Johnny Plate mewanti-wanti mereka agar memperkuat 3 tanggung jawab pers. Seperti antaranews.com, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate mengajak para jurnalis di seluruh Indonesia untuk bisa memperkuat 3 tanggung jawab pers kepada masyarakat tanah air sehingga bisa menjalankan amanah kebebasan pers dengan maksimal. Hal itu disampaikannya mengingat di masa pandemi COVID-19, pers memiliki peran besar untuk menjaga situasi negara tetap terlindungi dari ancaman berita bohong atau akrab dikenal dengan hoax yang begitu marak. Di tengah suasana hikmat jelang perayaan kemerdekaan Indonesia, saya mengajak seluruh insan pers untuk memperkuat sistem pers Indonesia dengan mengabarkan informasi dan berita berkualitas, imparsial dan faktual, ujarnya dalam sebuah webinar ditulis Senin. Adapun 3 tanggung jawab yang dimaksud oleh Johnny adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab konstitusional, dan tanggung jawab ideologi. Secara moral, Johnny menjelaskan pers merupakan elemen penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya sebagai medium atau sarana bagi masyarakat mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Pemberian informasi yang bermanfaat dan berkualitas itu pun sejalan dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam pembukaan UUD 1945 terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pun berhubungan dengan tanggung jawab kedua dari pers, yaitu tanggung jawab konstitusional yang sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka dari itu, sangat disayangkan apabila pers tidak menggunakan kekuatannya untuk membagikan hal positif kepada rakyat Indonesia, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang menuntut informasi harus disebarkan secara masif dan cepat, namun akurat agar bisa mengalahkan dan melawan gelombang infodemik yang kerap kali didominasi hoax. Tanggung jawab yang terakhir adalah dari sisi ideologi. Pers diharapkan bisa netral dan memberikan ketenangan bagi warga negara Indonesia agar kegiatan bermasyarakat berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pers Indonesia harus mampu mewujudkan perannya sebagai fungsi komunikasi dan penebar informasi sehingga sejalan untuk Indonesia yang tangguh, Indonesia yang terus tumbuh, Indonesia yang semakin terkoneksi, semakin digital dan semakin maju. Tutup Johnny. Semoga saja arahan Menteri Johnny Plate ini tidak dianggap angin lalu bagi para jurnalis. Terlebih di era digital dengan arus informasi yang begitu cepat seperti saat ini, masyarakat sudah bisa menilai mana berita nyata dan mana yang melebih-lebihkan dan cenderung pada hoax. Seperti tulisan saya waktu lalu, di mana jurnalis Detik memberi judul menyesatkan dengan mengatakan 75% warga Singapura yang telah divaksin terkena positif COVID-19. Padahal isinya mereka yang 75% tersebut justru menunjukkan gejala yang lebih ringan. Tapi kalau hanya sepintas membaca judulnya saja, maka orang justru bisa takut divaksin karena menganggap bisa membuat positif corona. Untuk itu ajakan Johnny Plate untuk memperkuat 3 tanggung jawab pers harusnya membuat malu para wartawan SJW. Jangan karena berseberangan dengan pemerintah lantas membuat berita berisi provokasi. Kalaupun ada program pemerintah yang tak disukai, sampaikan kritikan dengan baik dan data yang dipercaya. Jangan malah memperkeruh suasana dengan membuat berita panas. Berkaca dari Suriah dan Afghanistan, kekacauan dan kerusakan akan terjadi di negara di mana pemerintahannya melemah. Lantas apakah mereka ingin Indonesia mengalami hal serupa dengan senantiasa menyebarkan informasi menyudutkan? Merdeka, bagaimana menurut Anda?